وارتضيناها شعارا للحياة إن تسل Baik, عنا teman-teman sekalian, فإنا memaafkan لا atau نبالي. bahasa di dalam bahasa Arab al-afu ya, atau dalam bahasa Inggrisnya forgiveness, ini adalah satu perilaku atau satu perbuatan yang terkadang mudah untuk diucapkan, namun membutuhkan begitu sangat besar effort yang dikeluarkan ya, tantangannya itu sangat sangat besar sekali untuk dilakukan gitu ya. Sehingga dari semua aktivitas kita, dari perbuatan-perbuatan atau sifat yang mungkin mewakilinya, ini begitu sangat berat untuk kemudian kita lakukan ketika kita nggak ngerti ilmunya ya. Sampai-sampai kemarin itu ada yang masih menanyakan, gimana kalau saya itu memaafkan, tetapi ya rasanya itu belum hilang gitu, atau bayangannya itu masih ada saja terbayang-bayang, nggak hilang gitu ya. Ingatan saya masih aja ke sana gitu. Nah, teman-teman kalau memahami forgiveness ini atau memaafkan ini dengan tepat, insya Allah tidak akan bertanya-tanya lagi tentang hal seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita masuk pembahasan dari materi forgiveness ini. Oke, bentar. Wah ini ini mungkin teman-teman sudah beberapa orang ngerti, yaitu kalau saya saat ini ada beberapa aktivitas ya, ini sekedar singkat saja. Beberapa materi training sudah saya sampaikan ya, dari mulai self talk sampai public speaking, juga tentang mindfulness. Nah, saat ini adalah tentang forgiveness. Intinya bahwa saya sering kali menyampaikan terkait dengan apa ya, dunia pemberdayaan, motivasi dan juga terapis. Saat ini saya juga ada bisnis, yaitu seorang business owner. Nah, ada di bidang perawatan kecantikan, juga ada di bidang kuliner ya. Itu singkat saja dari saya. Baik, kita masuk sekarang. Teman-teman sekalian, kalau ngelihat dari screen yang ada, slide yang ada, di situ saya tulis ada apa dengan kata maaf. Maksudnya mungkin teman-teman memiliki definisi maaf sendiri ya. Kalau ditanya apa sih itu maaf, apa sih itu memaafkan, ya boleh teman-teman share di chat atau langsung menjawab di ini juga boleh gitu ya. Apa sih sebenarnya memaafkan menurut teman-teman gitu ya. Silakan boleh ditulis di chatnya, nanti kita bisa diskusikan di akhir agenda ya. Silakan juga Anda boleh langsung nyalakan mikrofonnya dan menjawab apa itu memaafkan. Ya, ada apa itu dengan maaf? Apa yang dimaksud dengan memaafkan? Nah, ini kalau dari saya pribadi, ada yang ingin sharing apa itu memaafkan? Ada? Dari teman-teman, silakan. Tinggal nyalakan aja mikrofonnya dan kemudian jawab. Halo? Halo? Ya, masih malu-malu ya. Baik, saya lanjutkan. Ada apa dengan kata maaf atau apa sih sebenarnya memaafkan itu? Kalau uh, saya memahaminya, ya, memaafkan itu adalah melepaskan rasa sakit, ya, itu saja. Melepaskan rasa sakit. Itu apa? Memaafkan. Rasa sakit apa? Rasa sakit atas kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu. Itu dia. Jadi definisi singkat dari maaf atau memaafkan itu, maksudnya memaafkan itu gimana sih? Yaitu kalau menurut pribadi saya gitu ya, adalah melepaskan rasa sakit, singkatnya itu. Ya, membuang rasa sakit ya. Makanya judul di bawahnya The Power of Release, artinya melepaskan. Melepaskan rasa sakit dari kejadian di masa lalu ya. Baik itu kejadiannya adalah dikarenakan ada seseorang ya
ataupun sebabnya itu adalah bahkan diri kita sendiri, atau bisa juga sebabnya adalah ya karena tidak ada sebab apapun, orang dan sebagainya, hanya karena mungkin dalam kehidupan kita ada sebuah kejadian, peristiwa yang begitu sangat menyakitkan, begitu sangat membuat kita apa ya, menyesal gitu ya, membuat kita nggak nyaman, ya baik itu kejadian-kejadian atau peristiwa, bahkan sampai kalau ada sebuah bencana, banjir, longsor atau apa gitu ya, dan itu membuat kita merasa apa ya, sesak dadanya kalau pas nginget peristiwa tersebut, ya. Menjadikan kita begitu sangat, sedih sekali, ya. Ada emosi yang, nggak selesai di situ, ya, yang tertanam dalam pikiran dan hati kita, yang sehingga itu sangat mengganggu kita, sangat mengganggu kehidupan kita, ya, kalau ingat kejadian atau peristiwa di masa lalu tersebut. Jadi ketika kita lepaskan semua rasa sakit yang diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa tersebut, oleh kejadian-kejadian di masa lalu itu, atau kita lepaskan orang atau kalau pas ingat nama orang yang menyakiti kita di masa lalu, ya, atau bahkan rasa sakit yang diakibatkan karena perbuatan kita sendiri. Kita belum bisa memaafkan diri kita sendiri di masa lalu. Nah itu secara emosi kita lepaskan dia, emosi rasa sakit itu kita lepaskan dia, rasa sakit dari diri kita itu kita lepaskan. Dengan apa? Dengan memaafkan. Nah ini dia kesimpulan atau definisi ringkas dari memaafkan. Jadi ketika teman-teman membahas maaf, otomatis teman-teman ingat bahwa oh ya, saya harus melepaskan rasa sakit ya akibat perbuatan seseorang atau perbuatan diri kita sendiri, atau karena ya sebuah peristiwa atau kejadian yang menyakiti kita gitu ya, yang membuat rasa sakit itu ada dalam diri kita yang belum selesai dalam diri kita. Nah, itu semuanya kita lepaskan ya dengan memaafkannya ya. Melepaskan dengan memaafkan sehingga selambat laun itu semuanya menjadi zero ya, zero emotion ya, emosinya sudah bahkan sampai hilang sehingga kita merasa betul-betul terlahir bebas sekali, enak bahkan nyaman. Ya, ini dia makna daripada memaafkan ya. Kemudian teman-teman sekalian, ada yang bertanya, apakah memaafkan itu sama dengan melupakan? Nah, ini dia. Yang tadi kita sampaikan di awal, ada pertanyaan, Pak Budi, kenapa kalau saya itu sudah memaafkan sebenarnya, tapi bayangan-bayangan orang itu masih ada. Rasa sakitnya pas dikata-katai itu masih kebayang gitu ya. Eee, ketika dia ngomong begini itu masih kebayang, kejadian-kejadiannya juga masih terus terbayang. Itu apakah saya berarti belum memaafkan? Padahal saya sudah memaafkan, tapi terus saja itu ada bayang-bayang dan sebagainya. Sulit saya melupakan kejadian itu. Kalau pas ingat, rasa sakitnya itu luar biasa. Ya. Bahasa orang sekarang, rasa sakitnya itu di sini, gitu ya. Jadi, eee, apa ya, kayak belum selesai gitu, ya, gara-gara ingat itu. Nah, kembali kepada pertanyaan, apakah memaafkan itu adalah sama dengan melupakan? Jadi gini, teman-teman sekalian, kita nih ada yang namanya otak gitu ya atau, untuk menyimpan semua memori-memori kita ya di otak kita, tapi juga kita ada yang namanya hati untuk muatan emosi, rasa, dan sebagainya gitu ya. Nah, memaafkan itu lebih kepada muatan emosi ya, ranah emosi. Sementara melupakan itu lebih di ranah memori atau di ranah otak kita. Nah, kita ya sebagai manusia tentunya Allah Subhanahu wa taala sudah mendesain memori kita ini ya yang ada di dalam otak kita ini itu didesain untuk tidak melupakan kejadian atau peristiwa ya. Karena dia selalu merekam segala peristiwa yang terjadi di masa lalu. Sehingga teman-teman sekalian, ketika kerja otak itu atau, ya kerjanya dia itu untuk menyimpan semua memori-memori kejadian di masa lalu, ya. Kalau kita ingin melupakan, bisa dikatakan
mustahil gitu ya. Ya orang Arab bilangnya mustahil gitu ya. Untuk melupakan kejadian-kejadian itu karena selalu terus terekam apapun itu sampai suara, eee, apa namanya, warna, kejadian, ya, rasa dan sebagainya itu semuanya terekam di memori dan tidak bisa hilang. Apalagi teman-teman, ini dia, apalagi kalau ya, hal tersebut adalah sesuatu yang mengandung muatan emosi. Ada rasa di sana, ya. Sehingga ini menambahkan kepada otak kita atau memori kita untuk menyimpannya dengan sangat-sangat, kuat sekali. Jadi, otak kita itu akan jauh lebih merekam, akan kuat sekali rekamannya, manakala ya, kejadian atau peristiwa itu ada muatan emosi di sana, ya. Ada rasa sakit di sana. Oh, itu sangat-sangat disimpan banget itu, ya, sama memori ini, ya. Kejadian biasa saja disimpan, apalagi kalau ada muatan emosi, ada rasa sakit di sana. Maka otak kita didesain itu untuk menyimpan semua peristiwa itu dengan sangat kuat sekali. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa yang namanya melupakan itu sulit sekali peristiwa itu. Maka tadi saya sampaikan, memaafkan itu bukanlah ya melupakan. Secara ringkasnya begitu. Memaafkan itu bukan melupakan. Bukan melupakan kejadian yang lalu. Karena tidak mungkin hilang itu. Terus ada di memori kita. Nah terus apa? Memaafkan adalah melepaskan rasa sakitnya. Ya. Jadi rasa sakitnya dilepaskan, meskipun kejadiannya masih teringat, meskipun peristiwanya masih tergambar jelas, ya, tapi muatan emosinya yang bikin kita sakit itu sudah nggak ada ketika kita bisa memaafkan. Jadi amat berbeda antara memaafkan dengan melupakan. Ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi ini saya membuat kesimpulan begini. Lebih mudah melepaskan rasa sakit walaupun masih tetap ingat. Artinya apa? Karena kita nggak mungkin melupakan kejadian, tetap terus kita ingat. Tetapi rasa sakit, ya, kecewa, sedih, marah, dan sebagainya, itu sudah mulai menipis. Bahkan hilang ketika apa? Kita lepaskan. Dan memang teman-teman jauh lebih mudah melepaskan rasa sakit daripada apa? Menghilangkan ingatan. Agak susah karena ini kerjanya memori. Akan terus ada tersimpan di situ sampai kapanpun. Bahkan kalau boleh pakai bahasa hiperbola gitu ya. Ini akan terus teringat sampai kapan? Ya, sampai di akhirat sana. Apa buktinya? Buktinya adalah bahwa nanti di akhirat itu ketika adanya hari pembalasan gitu ya. Masing-masing di pengadilan akhirat nanti itu akan mengutarakan segala apa yang dilakukan. Kedoliman-kedoliman yang dilakukan oleh orang lain kepada dia. Oh ya. Disampaikan semua, diceritakan semuanya. Sampai terekam di sana itu. Itu karena itu nggak bisa hilang. Ya, di dunia aja nggak bisa hilang, apalagi di akhirat. Akan terus ingat. Kalau ada stimulun-stimulun yang memicu gitu ya, entah itu ada suara, entah itu ada bau, entah itu ada warna, entah itu ada cahaya, atau apa kejadian yang langsung memicu ingatan kita, memori kita, flashback di masa lalu. Gitu ya. Sehingga nggak akan pernah hilang. Makanya ketika ada muncul rasa itu, atau muncul kejadian itu, keingat dan sebagainya, kalau kita sudah memaafkan, maka ingatan-ingatan tadi, peristiwa-peristiwa tadi itu udah biasa. Gitu ya. Nggak masalah gitu. Ya, kesimpulannya memaafkan itu bukan melupakan, tapi melepaskan rasa sakitnya. Jadi mengikis ya muatan emosi yang menyebabkan rasa sakit itu pada diri kita. Itu dia memaafkan. Jadi teman-teman bisa dipahami mulai dari sekarang ya kalau nanti agak keinget Pak, aduh Kak, saya waktu buka HP terus muncul nama orang yang menyakiti kita, itu di hati kita mak dek gitu ya. Ya sudah, itu tandanya kita masih belum lepas itu. Masih belum melepaskan rasa sakitnya. Masih belum melepaskan, apa namanya, muatan emosi kita kepada si orang yang muncul namanya di timeline Facebook kita itu. Maka coba pas nanti ada muncul begitu teman-teman, langsung dirilis ya, langsung dirilis gitu ya. Dengan cara ya sudah,
pahami bahwa oke, itu di masa lalu, saat ini ya, diriku adalah yang berbeda. Diriku saat ini adalah diri pemaaf, saya lepaskan, saya maafkan. Ya, semua kejadian sudah benar adanya. Gitu ya. Sering saya sampaikan, tidak ada yang kebetulan. Dia dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita saat itu. Tidak ada yang kebetulan. Dia berbuat seperti itu. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah by design Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah ada itu. Makanya cukup kita katakan ya sudah benar adanya. Dulu dia beginikan saya dan sebagainya. Saat ini saya sudah lepaskan. Gitu ya. Nah, ini dia. Nah, ada juga satu definisi yang lain, teman-teman. Ya, dari kata memaafkan ini. Apa itu? Jadi memaafkan itu kalau kita belum bisa melepaskan totally, langsung itu lepas gitu, langsung kita hilangkan rasanya dan sebagainya. Kalau belum bisa, maka definisi ini mungkin cocok juga. Apa itu? Memaafkan adalah proses perjalanan yang kita nilai dari rasa sakit itu. Maksudnya apa? Tentunya kita dalam proses menghilangkan rasa sakit itu, ya tidak bisa secara sekaligus. Ada yang cepat, ada juga yang lambat. Ya, maka dalam prosesnya itu, dalam proses untuk meminimalisir bahkan sampai menghilangkan rasa sakit itu, coba teman-teman sadari, ya, perhatikan, kemudian kasih nilai. Kira-kira seiring berjalannya waktu, rasa sakit ini berkurangkah atau masih sama saja, ya? Atau malah sebaliknya, justru malah terus bertambah-tambah saja, ya? Nggak berkurang, malah bertambah-tambah saja. Nah, ini teman-teman, ketika kita memaafkan, kita mulai memaafkan, maka kita akan menjalani proses ini. Sadari itu, ya, resapi, pahami bahwa oh ya, ini saya kalau ketemu sama si fulan yang sudah menyakiti saya, rasa sakitnya ini apa namanya? Rasa sakitnya ini sudah di level berapa ya, gitu ya. Karena terkadang begini, kalau lagi pas puncak-puncaknya rasa sakit itu, pas lagi kesel banget gitu ya. Pas lagi kesel banget, itu kan 100 katakanlah. Nah, ketika kita sudah mulai rilis, kita lepaskan emosi kita lepaskan rasa sakit kita. Nah ya, suatu saat ketika ketemu sama orang itu lagi, coba cek gitu ya. Nilainya berapa? Apakah sama saja gitu ya? Nggak berubah atau sudah mulai menurun? Tadinya 100 jadi 50. Oke, udah bagus ada kemajuan. Ya. Atau malah kemudian sudah mau habis nih. Sudah artinya sudah biasa saja. Ketemu sama orang itu nggak ada rasa makdek gitu ya. Ngelihat namanya di Facebook nggak ada makdek, nggak ada. Atau ketika dia telepon SMS juga udah biasa saja. Ya, udah biasa saja. Itu berarti sudah netral, nol, zero. Artinya sudah nggak ada lagi rasa itu. Ya. Dan hal ini sering saya rasakan ya. Awal-awal saya belum mengerti tentang metode forgiveness ini. Pengalaman saya begitu sangat berat ketika ketemu sama orangnya. Ya, jangankan kok ketemu, ngelihat namanya di Facebook aja langsung madeg gitu ya. Ada rasa gimana gitu ya ketika ngeliat nama ini, keselnya dan sebagainya. Nah, ketika saya memahami bahwa memaafkan itu tidak melupakan, tetapi apa namanya menghilangkan rasa sakit, saya mulai merilis itu, merilis nama-nama itu saya sebut dan kemudian saya rilis. Akhirnya apa, teman-teman sekalian? Ketika ketemu di Facebook itu, udah alhamdulillah nggak ada rasa dan sebagainya, udah biasa. Ya. Bahkan saya bisa menyapa dia, saya bisa bercanda sama dia gitu ya. Ya. Pas ketemu juga demikian. Pas ketemu juga, ya biasa saja. Itu berarti alhamdulillah sudah rilis, sudah nyaman. Ya, itulah memaafkan itu seperti itu. Pada proses. Buat teman-teman yang tidak bisa langsung, ini definisi kedua ini cocok sekali. Ya, yaitu proses kita dalam menilai apakah ya rasa sakit itu sudah hilang ataukah masih sama saja ataukah bertambah. Ya, ini dia definisi lain daripada memaafkan. Nah, teman-teman sekalian, kenapa kita perlu memaafkan? Ya. Nah, ini teman-teman juga pasti bertanya-tanya, untuk apa sih memaafkan? Apa pentingnya maaf? Ya. Kenapa kita harus memaafkan? Ya. Apa pentingnya
untuk kehidupan kita, ya, memaafkan ini. Teman-teman semuanya, eh, kalau ngelihat dari uraian saya di atas, pasti teman-teman sudah memahami betapa memaafkan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Betapa memaafkan itu memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Bahkan imbasnya juga sampai di akhirat. Ya, sampai di akhirat teman-teman. Ketika saya memulai membahas tentang forgiveness ini, saya mulai buka dan kemudian banyak mencatat, baik itu di Al-Quran maupun di hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan maaf ini. Luar biasa. Ya, kita butuh memaafkan. Ya. Kalau saya simpulkan, ya ini karena mungkin waktu sangat terbatas, saking banyaknya ya manfaatnya, maka saya simpulkan ada 3 poin penting di mana ketika kita bisa memaafkan, ya itu kita akan mendapatkan 3 manfaat ini, ya sehingga memaafkan ini begitu sangat sangat penting sekali. Ini dia, bahwa yang namanya memaafkan itu membahagiakan. Ini yang pertama, ya. Memaafkan itu apa? Membahagiakan. Jadi teman-teman sekalian, sangat menarik sekali ketika kita punya pemahaman bahwa memaafkan itu bisa mengundang rasa bahagia dalam diri kita. Ya, oke. Bisa mengundang rasa bahagia pada diri kita dan di dalam hati kita. Seorang pakar ya, pencetus positif psikologi, ya, pencetus positif psikologi dari Amerika. Beliau bernama Martin Seligman. Ya, Martin Seligman ini dia membuat sebuah penelitian gitu loh, ya, membuat sebuah penelitian bahwa ternyata kebahagiaan itu punya komponen-komponennya, punya faktor-faktornya teman-teman sekalian. Ya, dia menyatakan ada 6 komponen. Ya, di antaranya dari 6 itu, beliau menyatakan ternyata untuk bahagia adalah kita harus memaafkan. Ya, jadi di antara komponen kebahagiaan itu adalah memaafkan. Ketika kita bisa memaafkan, maka siap-siap Anda bahagia. Tapi sebaliknya, ketika kita sulit sekali memaafkan, jangan harap kita bisa bahagia. Ya, ya. Memaafkan itu begitu nyaman, teman-teman. Langsung lepas gitu ya. Langsung mengundang kebahagiaan. Ya. Saya belum pernah ngelihat orang yang setelah memaafkan itu kemudian dia sedih, cemberut dan sebagainya. Enggak. Ya. Kalau betul-betul dia memaafkan, itu pasti rasanya plong. Wajahnya mulai tersungging, senyum, gitu, bahagia, enak, nyaman, selalu begitu. Ya. Memang luar biasa memaafkan ini. Ketika kita bisa memaafkan orang yang menyakiti kita, luar biasa bahagia. Ya. Kenikmatannya itu luar biasa. Ini dia yang pertama ya. Dan teman-teman sekalian, pertama apa yang mungkin pernah teman-teman juga rasakan. Apa yang teman-teman rasakan saat ada orang yang telah menyakiti kita terus kita bisa memaafkan dan bisa melakukan perbuatan baik kepada dia, bahkan memberi kebaikan pada dia. Pasti saya yakin teman-teman juga nyaman hatinya, bahagia gitu ya. Ya, bahagia karena sudah nggak ada beban lagi. Enteng sekali bebannya itu. Ya. Kan yang bikin kita susah, bikin kita sedih, kecewa, hidup terasa berat dan sebagainya. Karena kita masih membawa beban ini. Beban dendam, beban marah, beban kesel dan sebagainya. Kemana-mana kita bawa beban. Akhirnya nggak bahagia. Coba teman-teman kalau ada ya, kalau pengen praktek ya, kalau pengen praktek, coba kalau ada di dekat teman-teman itu kursi atau bangku atau apalah benda ya. Contohnya misalkan ini ya. Nah, ini dia. Contohnya misalkan ini HP ya, ini HP. Ini ibarat rasa kesel, benci, dendam, marah dan sebagainya, ya. Misalkan HP ini, ya. Ini kita angkat begini terus kita biarkan. Dibiarkan saja. Gitu ya, dibiarkan saja. Ya. Dibawa bahkan kemana-mana, diangkat kemana-mana. Awalnya sih nggak jadi masalah. Tapi ketika berlangsung lama, bertahun-tahun dan sebagainya, tentunya berat juga ini.
Jangankan kok bertahun-tahun, ini 1 jam saya begini aja berat. Gitu ya. Supaya ringan bagaimana teman-teman? Supaya ringan dan membuat kita lebih lepas, lebih bahagia, lebih nyaman, damai. Ya sudah, taruh. Si enteng, nyaman, enak, selesai. Taruh bebannya. Taruh itu rasa berat yang memberati kita dalam kehidupan kita sehingga kita nggak bisa bahagia. Taruh semuanya itu rasa-rasa benci, rasa marah, rasa kesel dan sebagainya. Taruh, selesai. Sampai kapan? Ya, bahasa guru saya dulu, ya. Sampai kapan kamu menjadi pecandu derita? Oh gitu ya. Sampai begitu. Pecandu apa? Derita. Sampai kapan? Ada orang seneng banget jadi pecandu derita gitu. Nggak bahagia-bahagia. Menderita terus. Ya. Kenapa dia disebut pecandu derita? Ya karena kemana-mana dia membawa derita dia. Kemana-mana dia terus membawa dan menceritakan tentang penderitaan dia kepada orang lain. Ketemu sama fulan, cerita penderitaan. Ketemu sama fulan, cerita dia kesel sama si fulan. Ketemu sama temannya lagi, cerita lagi. Kemana-mana membawa deritanya gitu ya. Sampai kapan? Ini orang pecandu derita. Padahal sebenarnya ya, ketika orang itu belum memaafkan ya, kepada orang yang menyakiti dia, sebenarnya yang tersakiti itu ya, atau pas dia malah kemudian marah dan sebagainya, sebenarnya yang tersakiti adalah dia sendiri. Sementara orang yang mungkin dia benci itu, sementara orang yang telah mendolimi dia itu, bisa jadi di tempat sana, ya, di luar sana, dia ketawa-ketawa. Gitu ya. Dia ketawa-ketawa bahagia, dia udah seneng-seneng dan sebagainya. Lah, kita masih apa? Terus dalam kubangan penderitaan. Terus dalam beban derita itu. Yang rugi siapa? Kita. Dia sudah bahagia sendiri, ketawa sendiri. Ya. Makanya teman-teman sekalian, memaafkan begitu sangat kita butuhkan, kita perlukan supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Ya, saya yakin semua teman-teman yang ikut ya training hari ini pastilah ya kalau ditanya apa sih tujuan hidup dan sebagainya, ya bahagia. Apa yang dicari? Bahagia. Apa yang dicari dalam hidup? Bahagia. Ya. Kebahagiaan yang dicari dalam hidup itu. Ya. Kita bekerja untuk apa? Apakah untuk duit? Tidak. Untuk mewujudkan kebahagiaan-kebahagiaan. Ya, diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, ya, istri kita, dan sebagainya. Itu dia. Jadi hidup itu ya mencari bahagia. Di puncak segala puncaknya, kelak di yaumil qiyamah, kebahagiaan itu akan berwujud, yaitu sebuah janji Allah, surganya Jannatun Naim. Kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dan itu bisa kita dapatkan mulai saat ini, yaitu apa? Dengan memaafkan. Maafkan teman-teman semuanya. Lepaskan. Ya, beban-beban Anda lepaskan. Bila masih ada sekarang ini beban, ya lepaskan. Ya, supaya Anda bisa hidup jauh lebih enak, nyaman, tenang, damai. Ya, baik. Kemudian, kenapa kita butuh maaf? Apa pentingnya maaf? Yang kedua adalah teman-teman sekalian. Ya, ini dia. Yang kedua, memaafkan itu menyehatkan. Nah, ini dia. Setuju? Gitu. Kalau setuju, plus. Ya, kalau setuju angkatkan tangan, ya, kasih jempol, boleh. Ya, coba kasih jempol, boleh. Ya, kasih jempol. Yes. Ya, memaafkan itu apa? Menyehatkan. Benar, teman-teman. Sudah banyak cerita-cerita, sudah banyak testimoni-testimoni bahwa ketika orang itu bisa memaafkan, ternyata selain bahagia, itu berimbas kepada kesehatannya. Masih ingat di grup kemarin ya? Di grup kemarin salah satu sahabat kita, Bu Ina, itu cerita. Ya, dia punya sahabat yang ngobrol sama dia, terus kemudian tiba-tiba saja, itu kejadiannya 2016. Kejadian 2016 dia cerita bahwa dia mau bunuh diri. Gitu. Mau bunuh diri aja. Loh, kenapa? Ketika ditanya-tanya, untuk apa saya hidup? Saya sudah tidak punya harapan hidup. Dokter memvonis saya ya bahwa
kehidupan atau hidup saya tinggal beberapa bulan saja. Kenapa? Karena terkena cancer, ya. Dia terkena di tubuhnya itu ada cancer dan divonis oleh dokter hidupnya tinggal beberapa bulan. Akhirnya dia putus asa dan udah ingin mengakhiri hidupnya. Dia pamit, dia minta maaf dan sebagainya. Gitu ya. Tapi kemudian sama sahabat kita ini Bu Ina diajak ngobrol, dirilis dan sebagainya. Ternyata apa? Ternyata banyak sekali sampah-sampah emosi dalam dirinya. Mendam rasa dendam dalam dirinya, itu luar biasa. Banyak sekali. Akhirnya apa? Dirilis satu-satu, dilepaskan satu-satu, diajak oleh Bu Ina untuk melepaskan dendamnya dia itu. Untuk melepaskan rasa sakitnya itu. Satu, satu, satu. Alhamdulillah. Subhanallah. Apa yang terjadi teman-teman? Cancer yang ada di tubuhnya hilang. Sembuh. Sehat sampai sekarang. Masya Allah. Ya, sehat sampai sekarang. Padahal sudah divonis tinggal beberapa bulan lagi hidupnya. Ya, tinggal beberapa bulan lagi hidupnya. Luar biasa. Ya. Jadi makin sehat dia. Jadi dengan memaafkan itu teman-teman menyehatkan. Ya, pasti orang yang suka memaafkan hidupnya sehat. Ya. Lebih ekstrim lagi, orang yang mudah memaafkan, ya, hidupnya atau usianya bisa jadi apa? Lebih panjang. Lebih panjang. Ya kan tambah sehat, lebih panjang. Jadi kalau kita ingin makin sehat, gampang. Ya, nggak usah apa dan sebagainya. Dah, apa yang ada rasa sakit dalam hati kita karena seseorang, maafkan dia. Lepaskan. Ya, lepaskan dah. Jangan diingat lagi, udah jangan dirasakan lagi rasa sakitnya, lepaskan. Maka insya Allah lambat laun ya rasa sakit yang menyelimuti nanti hilang. Ya, mungkin Anda di antara Anda yang sekarang ada sakit di mana, coba kita langsung praktek gitu ya. Mungkin ada rasa di sini, ya, di pundak, area pundak ini, ya, biasanya ini rasa kecewa dan rasa dendam begitu sangat besar, maka kemudian saatnya Anda duduk nanti ya sejenak, terus kemudian pejamkan mata, tarik nafas, dan kemudian sadari nafas, dan kemudian lepaskan, kasih jeda, tarik lagi dan seterusnya, sambil Anda katakan ketika tarik nafas, bahagia, hembuskan nafas, damai, tarik nafas, aku maafkan, tarik nafas, alhamdulillah. Itu sadari nafas, keluar masuknya udara dalam hidung kita ini, ya, dalam aliran pernapasan kita ini, sadari itu dan kemudian katakan, lepaskan, maafkan. Itu nanti secara nggak langsung di pundak ini enak banget, ya. Atau pas lagi ada yang punya apa pusing dan sebagainya, itu biasanya ada rasa-rasa itu. Atau mungkin ada penyakit-penyakit yang lain, coba cek ada nggak di antara orang-orang yang masih juga kita simpan di dalam hati kita, amarah kepada dia, dendam dan sebagainya, benci, lepaskan teman-teman. Insya Allah dengan seperti itu, teman-teman akan jauh lebih sehat lagi. Ya, jauh lebih apa? Sehat lagi. Kemudian, teman-teman sekalian, yang ketiga ini yang penting juga. Yang ketiga ini luar biasa. Ini saya ambil dari banyak sekali catatan Al-Quran dan hadis ini di poin yang ketiga ini, bahwa ternyata memaafkan itu teman-teman kunci untuk meraih surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kunci apa teman-teman? Meraih apa? Surga. Siapa di antara teman-teman sini yang ingin masuk surga angkat tangannya? Saya yakin semuanya pasti ingin masuk surga, ya kan? Nah, teman-teman sekalian, memaafkan itu ternyata bisa jadi kunci surga. Di sini saya tulis ada kisah seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As, ya. Jadi beliau ini anaknya Amr bin As. Waktu itu masih kecil dia, mendengar berita di salah satu momen di mana ada sahabat, ada juga Rasulullah SAW di masjid, dan pada saat itu belum ditunaikan sholat, masih menunggu waktu sholat. Nabi berkata kepada para sahabat bahwa akan ada dari pintu itu masuk seseorang ahli surga. Dan ternyata apa? Ada seorang yang masuk dari pintu itu ahli surga. Ya, dilihat oleh Abdullah bin Amr ini, dia, oke. Padahal dia biasa saja.
Terus kemudian besok harinya pas lagi kumpul di situ Abdullah juga ada. Nabi berkata lagi, akan ada seseorang ahli surga masuk dari pintu itu. Dan ternyata apa? Orangnya sama. Hari ketiga demikian juga. Singkat cerita, teman-teman, Abdullah bin Amr bin As ini dia penasaran apa sih sebenarnya amalan paman ini atau orang ini kok bisa jadi ahli surga. Akhirnya dia datang, dia kuntit dan ternyata dia tahu rumahnya dan kemudian dia bilang, paman, saya ada masalah dengan ayah saya, bolehkah saya nginep di rumah paman? Oh ya silakan. Dan ternyata apa? Dia lihat sehari, 2 hari, 3 hari, amalannya tidak ada yang istimewa, biasa saja. Ya, sampai dia udah bosen kan ya, mencari yang istimewa dari amalan itu nggak ada. Akhirnya dia berkata, paman sebenarnya saya tidak ada masalah dengan orang tua saya, hanya saja saya tertarik dengan paman karena Nabi mengatakan paman adalah ahli surga. Ya, kira-kira ada amalan apa yang membuat paman jadi ahli surga? Kata orang tersebut, dia mengatakan, ya tidak ada amalan-amalan apa dan sebagainya. Apa yang kau lihat itu yang aku kerjakan. Ya, kau lihat sendiri. Ya, aku sholat juga seringkali bahkan lebih telat daripada kalian, gitu ya. Ya. Terus juga puasa enggak juga biasa saja, sholat sunnah juga biasa saja, tidak ada hal yang istimewa. Tapi aku punya satu hal, kata dia begitu. Apa itu paman? Bahwa setiap malam tidak ada ya yang aku pendam di hatiku dari rasa-rasa ghil, rasa-rasa benci, marah, dendam dan sebagainya. Aku maafkan semua manusia. Aku selesaikan urusanku dengan semua manusia. Aku lepaskan rasa-rasa sakit dan sebagainya kepada manusia. Aku memaafkan mereka. Aku lepaskan. Aku nggak ada menyimpan rasa marah, dendam dan sebagainya. Setiap malam, bayangin tuh. Kata Abdullah bin Amr bin As, oh, ini dia paman. Ini dia yang luar biasa. Bisa jadi kami tidak bisa seperti ini. Teman-teman sekalian, luar biasa. Menjadi kunci surga. Masya Allah. Betapa banyak mungkin di antara kita bahkan saat ini, saya sendiri atau mungkin teman-teman semuanya. Sebelum tidur, mungkin bisa jadi ada orang yang masih mengganjal dalam hati kita. Dan itu belum kita selesaikan, belum kita maafkan. Karena dia terlalu berat atau terlalu besar ya kezalimannya kepada kita. Coba ya, kalau kita ingin masuk surga, ini ada satu tawaran, lepaskan semua. Ya, kunci surga Allah sediakan. Masya Allah. Bahkan ada janji Allah bangunkan bagi orang-orang yang suka memaafkan bangunan di surga. Allah janji akan memberikan kemuliaan. Rasulullah katakan, ya, wa ma zadallahu bi'abdin, ya, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzah. Dan tidaklah Allah, ya, dan tidaklah Allah menambah ya kepada seseorang ya yang telah memaafkan orang lain, yang telah melepaskan rasa sakitnya akibat perbuatan orang lain, ya, illa izzan, kecuali kemuliaan. Masya Allah. Allah menambah kemuliaan, teman-teman. Dan akhirnya disampaikan kepada surganya Allah. Karena itu, memaafkan itu adalah kunci surga. Oke ya? Baik, kita lanjut. Lantas gimana nih tekniknya atau cara sederhananya memaafkan? Jadi ini supaya jadi bekal teman-teman juga, bagaimana supaya bisa cepat merilis ya rasa sakit itu, cepat melepaskan rasa sakit itu. Ini ada cara-cara sederhana. Yang pertama apa? Mulailah dari orang yang paling kecil menyakiti hatimu. Maksudnya mulai dari orang yang paling terkecil perbuatannya ya, yang menyakiti hatimu. Mulai dari situ dulu. Ya, jangan langsung dari orang yang paling menyakiti hati kita, yang perbuatannya itu sungguh menyakiti hati, itu jangan mulai dari situ. Berat, teman-teman. Mulai dari yang kecil aja. Yang paling terkecil contohnya misalkan apa? Contohnya misalkan nih, pas mungkin teman-teman lagi parkir gitu ya. Tadinya nggak ada tukang parkir tuh. Pas keluar dari katakanlah entah itu Alfamart atau Indomaret, tiba-tiba gitu ya. Ya, kita kira-kira ada rasa apa di hati teman-teman? Ya. Kalau ada rasa sebel dan sebagainya, ya itu dia rasa rasa sakit yang kecil yang diakibatkan oleh ya sikap daripada si tukang parkir. Maafkan dia. Ya, akhirnya kan kita keluarkan 2.000, apalagi kemudian pas di situ nggak ada uang 2.000 lagi, pas ada 5.000 ini, oh tambah nyesek aja kasih 5.000 atau kasih 10.000 dan sebagainya. Kalau ada
gara-gara seperti itu terus muncul rasa sebel dan sebagainya gitu ya. Nah, mulai dari situ saja. Ya. Mulai dari yang paling kecil yang menyakiti diri kita, yang menyakiti hati kita. Ya. Contoh apalagi misalkan ada orang misalkan tiba-tiba saja gitu ya, apa, ngagetin gitu ya, atau nyalip apa dan sebagainya, nggak tahu aturan lalu lintas dan sebagainya. Mulai dari yang kecil-kecil, ya, dari yang kecil-kecil itu. Mulai maafkan dia, maafkan. Ingat, memaafkan itu bukan kemudian membenarkan, bukan. Ya, bukan membenarkan. Ya, justru malah kita merasa kasihan dengan orang-orang yang melakukan seperti itu. Ya. Ini terkait dengan poin yang kedua, ya, cara memaafkan secara sederhana, ya. Kalau kita melihat dari perbuatan orang, ini terkait dengan yang kedua. Apa itu? Kita belajar untuk welas asih, teman-teman. Ya, belajar untuk apa? Belajar untuk welas asih, punya sikap welas asih, memiliki welas asih. Ingat, welas asih itu bukan hasil akhir memaafkan, bukan. Tetapi dia adalah kualitas yang sangat kita butuhkan untuk memaafkan. Caranya bagaimana? Welas asih itu akan muncul, teman-teman, ketika kita sudah mulai ya bisa melihat kejadian, sikap orang atau apapun itu dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, ini dia welas asih itu. Jadi welas asih itu, teman-teman, kita melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Contohnya tadi itu, si tukang parkir tadi itu. Kan nyebelin gitu ya. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, oh, kita berpikir begini, oh, jangan-jangan dia lebih membutuhkan tuh 2.000, 5.000 itu ya untuk keluarganya, untuk anaknya sekolah, untuk anaknya makan dan sebagainya. Dia lebih butuhkan. Maka kita akan enak gitu, nyaman, ngasihnya nyaman gitu ya. Ya, kalau guru saya Pak HGS justru malah ekstrim lagi gitu ya. Ekstrimnya apa? Dia kalau ngasih luar biasa. Ya, nggak pernah itu 2.000, 5.000 itu. Dia langsung siapkan berapa? 50.000, 100.000. Karena menurut apa ya pelajaran dari beliau itu, kata beliau adalah sukalah untuk membuat banyak kejutan gitu ya pada orang lain. Semakin kau banyak ngasih kejutan, surprise kepada orang lain, maka Allah akan memberikan juga kepadamu banyak surprise. Banyak kejutan-kejutan gitu. Makanya seringkali beliau kasih 50.000, 100.000 gitu. Gitu ya. Jadi sikap ulas asih yang kita bangun itu bisa melalui apa? Sudut pandang yang berbeda ketika melihat suatu masalah. Akan menjadi nyaman gitu ulas asih kita. Ya. Melihat orang apa tiba-tiba nyalip dan sebagainya, tergesa-gesa. Udah nggak usah marah. Ya, nggak usah kesel sama dia, dendam. Cari sudut pandang. Oh, jangan-jangan itu mau melahirkan. Oh, jangan-jangan dia apa rapat terlambat dan sebagainya. Oh, jangan-jangan cari sudut pandang atau 1.001 alasan supaya kita nggak kesel, marah dan sebagainya. Oke. Yang ketiga, teman-teman, menyadari dan menikmati proses memaafkan. Nah, cara yang ketiga ini cocok sekali buat teman-teman yang agak gini, agak lama untuk cooling down-nya lama gitu ya. Agak lama untuk cooling down. Jadi saat teman-teman merasa belum bisa melepaskan rasa sakit itu, belum bisa memaafkan orang yang menyakiti kita itu, ya, menyakiti teman-teman itu, it's okay, biarin saja. Kalau belum bisa memaafkan saat ini, sudah biarin, enggak apa-apa. Ya, enggak perlu dipaksakan. Ya, aku memaafkan dia, tetapi dalam hati masih dongkol. Enggak perlu. Enggak apa-apa, udah. Kalau belum bisa memaafkan saat ini, ya, sadari prosesnya. Ini masih proses. Oke, sadari itu. Nikmati prosesnya dalam memaafkan itu. Ya. Ada yang eh, kemarin di workshop positive self talk ya, self talk pengubah nasib di Karawang, itu ada salah satu peserta. Ya. Setelah sesi acara selesai, Allahu Akbar. Kan di dalam acara itu saya adakan namanya forgiveness terapi. Terus kemudian semua peserta diterapi ya secara massal gitu. Apa yang terjadi teman-teman? Luar biasa. Di sesi terakhir saat sudah selesai terus kemudian ada yang kasih testimoni dan sebagainya, dia sendiri bilang bahwa terima kasih Pak Budi,
setelah saya merilis, melepaskan rasa dendam, benci dan sebagainya kepada mantan pacar saya gitu ya. Ya, yang sudah menyakiti saya 8 tahun yang lalu gitu ya. Sehingga saat ini mulai sekarang saya tidak pernah berhubungan dengan dia. Ini saya sudah menikah dan sebagainya, saya 8 tahun memendam, tapi tetap memendam rasa itu. Tapi hari ini setelah saya melepaskan itu semua dan sebagainya, tiba-tiba dia kontak saya, WA saya, ya, menyambung silaturahim dengan saya. Dan saya merasa udah nggak ada lagi rasa deg dan sebagainya itu. Enteng aja, nyaman aja. Subhanallah. Ya. Ada yang sampai 8 tahun memendam itu. Atau mungkin ada yang 10 tahun, atau mungkin Masya Allah, panjang sekali bertahun-tahun. 7 turunan, atau naudzubillah ya. Oke, sadari aja. Ya, kalau dengan kesadaran yang bagus, ya, menikmati prosesnya, insya Allah nggak akan lama. Ya, yang penting ada progres, teman-teman. Di poin yang tadi, ya, teknik untuk memaafkan tadi ada progres yang kemudian kita nilai, ya, apakah naik sudah, apakah tambah naik atau sudah turun, sudah habis dan sebagainya. Kita yang menilai persentasenya itu. Ya, nikmati prosesnya, insya Allah masalah, dendam, sakit dan sebagainya selesai. Ya, berbicara tentang dendam teman-teman, ini ya, tidak ada dendam itu yang membahagiakan. Tidak ada. Ya. Menurut penelitian bahkan, penelitian nih, orang itu akan mengalami rasa bahagia saat membayangkan saat membayangkan dendam itu. Ya. Belum dieksekusi, masih membayangkan dia pengen begini begitu, itu rasa bahagianya sekian persen gitu ya. Tapi uniknya, ternyata ketika dia eksekusi dendamnya itu, artinya dia wujudkan dendamnya itu, ternyata apa? Justru malah persentase kebahagiaannya itu malah menurun, gitu ya. Malah menurun dia. Makin nggak bahagia. Karena ketika sudah menyelesaikan atau menunaikan eksekusi dendam dia, dia pengen lagi, pengen yang lebih lagi. Ya. Kayak itu ada film apa? Joker itu ya. Nggak akan pernah bahagia. Ya, justru malah dia tersakiti, terus aja menyakiti. Akhirnya dia tersakiti. Sudah lepaskan saja. Ya, ulas asih. Cari sudut pandang yang berbeda. Ya, cari sudut pandang apa yang berbeda. Ya, mungkin bisa jadi orang yang belum selesai dalam dirinya itu rasa benci, dendam sebagainya, dia masih memposisikan dirinya terus menjadi korban. Terus menjadi korban. Mulai sekarang teman-teman, stop. Jangan pernah berpikir bahwa Anda menjadi korban. Ya, cari sudut pandang yang berbeda. Mungkin orang yang menderita, orang yang menyakiti kita itu, mungkin saja dia dulu pernah disakiti orang lain dan sebagainya, sehingga dia berbuat seperti itu. Kita doakan semoga dia lepas dendamnya, gitu ya. Semoga dia lepas rasa sakitnya itu. Kita doakan bahkan, doakan kebaikan. Ya, doakan kebaikan kepada orang-orang menyakiti kita itu. Ya, baik. Oke. Teman-teman sekalian, sampai pada proses ini slide terakhir ya. Ini sudah mau jam 4, 30 menit lagi. Ya. Sampai pada penghujung slide di mana semua apa yang disampaikan tadi, semua apa yang teman-teman dengar tadi dari uraian saya tentang maaf, ya, penjelasan apa itu maaf, ya, apa perbedaannya dengan melupakan, kemudian ya, apa pentingnya memaafkan, apa manfaat daripada memaafkan itu dalam kehidupan kita. Sampai cara-cara sederhana untuk memaafkan, semuanya teman-teman sudah mempelajarinya. Maka sebelum nanti di sesi akhir, saya ajak teman-teman untuk merilis. Kalau ada pertanyaan, silakan. Saya buka pertanyaannya dari sekarang. Ya. Karena kita lagi proses belajar memaafkan ini. Ya. Ingat, memaafkan itu bukan untuk orang lain loh ya. Saat kita memaafkan, bukan untuk orang lain. Saat kita memaafkan itu sebenarnya manfaatnya bukan untuk orang lain sekali lagi. Terus untuk siapa? Untuk diri kita. Manfaat memaafkan itu untuk diri kita. Diri kita sendiri.
kita akan jauh lebih tenang, jauh bisa lebih bahagia. Ya. Oke, silakan teman-teman sekalian. Kalau ada pertanyaan sebelum nanti kita bantu teman-teman untuk merilis ya, sekaligus forgiveness terapinya. Silakan buka mikrofonnya ya. Silakan bertanya dari sekarang. Silakan. Saya tunggu pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Ya, bebas menanya apa saja. Ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan ya. Anda juga bisa bertanyanya melalui chat gitu ya. Melalui chat juga boleh, silakan. Yuk, silakan. Halo, Mas Agung, Bu Dewi, Bu Yeni, Bu Ellen, ya. Silakan kalau ada yang bertanya, bisa melalui chat atau juga bisa langsung bertanya. Ya, ada? Mau bertanya apakah memintakan maaf atas kesalahan? Oh, ini ada yang bertanya, Bu Ellen ya. Baik. Teman-teman boleh bertanya melalui chat dan juga boleh bertanya langsung ya. Langsung dengan cara silakan klik mikrofon Anda dan langsung bertanya ya. Sebutkan nama dan langsung bertanya. Nah, ini ada chat yang datangnya dari Bu Alan ya, pertanyaan dari Bu Alan, apakah memintakan maaf atas kesalahan orang yang sudah wafat sama leganya bagi orang yang memberi maaf? Ya, memintakan maaf atas kesalahan orang yang sudah wafat nih. Apakah sama leganya dengan gimana maksudnya ini? Memintakan maaf atas kesalahan orang yang sudah wafat sama leganya bagi orang yang memberi maaf. Nah, menariknya, ini menarik sekali. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi, kalau kita sudah mulai memahami bahwa yang namanya memaafkan itu, manfaatnya bukan untuk orang yang kita kasih maaf. Baik itu orang yang sudah meninggal atau masih hidup, ya sifatnya ya sama saja. Karena sebenarnya ya memaafkan itu feedbacknya adalah bukan kepada orang itu, bukan. Kepada kitanya. Memaafkan itu kepada kita. Ya. Manfaatnya kembali kepada kita. Leganya itu ke kita. Gitu ya. Nyamannya itu ke kita. Gitu. Bukan kepada orang yang kita maafkan itu, bukan. Udah selesai dia. Ya. Justru malah kitanya nih yang ada problem. Maka harus dengan memaafkan itu, otomatis kita semakin lega. Semakin rilis. Gitu ya. Oke, seperti itu, Bu Alan. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Bisa di chat
bisa langsung bertanya dengan Anda menyalakan mikrofon Anda, biar bisa langsung bertanya, silakan. Ada pertanyaan lagi datangnya dari Bu Nurdiana, ya. Sebentar. Oke, dari Bu Nurdiana. Bu Nurdiana nanya, kan sudah mulai bisa enteng nih saat ingat orang itu ataupun peristiwa itu. Nah, di hati ada begini, tenang saja, nanti Allah akan beri balas kamu lebih dahsyat. Ini eh, sambil hati tersenyum gitu ya, gimana? Ini namanya belum belum memaafkan ini. Ya, gimana bisa enteng kalau masih ada apa di dalam hatinya kata-kata Allah akan balas kamu dengan dahsyat. Ini harus jelas nih, dahsyatnya ini apa nih? Dahsyatnya ini positif atau negatif nih? Kalau positif, keren. Saya bilang apa? Keren Bu Nurdiana. Tapi kalau dahsyatnya ini negatif, wah, berarti belum selesai. Karena ketika kita mendoakan buruk orang lain, ingatlah ya, ketika kita mendoakan buruk orang lain, sejatinya siapa yang lagi didoakan buruk itu? Ya, bukan orang lain, kita sendiri. Ya, keburukan itu balik kepada kita sendiri. Hati-hati, ya. Karena bisa jadi dia mungkin taubat, akhirnya memperbaiki diri. Kata kita ini belum kita cabut, sehingga dia nggak layak mendapatkan eh, apa ya doa keburukan atau apa dan sebagainya, umpatan, sumpah serapah dan sebagainya. Nabi berpesan, kalau ada orang itu sumpah serapah, dendam dia sampaikan, dia ucapkan dan sebagainya, atau mungkin dia batin, kalau itu kata-kata nggak pas, nggak cocok buat orang yang didoakan atau disumpah serapahi, maka kata-kata itu akan naik ke langit, terus kemudian langit ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia balik ke bumi, bumi juga menutup pintunya, akhirnya dia ke kanan, ke kiri dan sebagainya mencari siapa yang layak dengan sumpah serapah itu. Kalau orang itu nggak layak, maka itu akan kembali kepada si pembuatnya. Siapa? Ya kita sendiri. Makanya hati-hati. Nah ini eh, lebih dahsyat apanya nih? Lebih dahsyat positif atau kepada negatif? Kalau kepada positif saya ucapkan luar biasa Bu Nurdiana. Mendoakan kebaikan untuk orang yang menyakiti. Wah, luar biasa ini. Balas dengan kebaikan. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala ya mewahyukan kepada Rasulnya, Nabi berpesan akan dibangunkan rumah di surga. Insya Allah. Boleh nanya lagi. Saya masih belum bisa nih memaafkan ayahnya. Padahal beliau sudah usia 80 tahun. Kejadiannya saat masih kecil, ya. Kejadiannya saat beliau masih kecil dan ayahnya menikah lagi. Beliau sering bilang mendoakan dan sedekah atas nama ibunya, yaitu nenek saya. Lalu saya bilang didoakan juga dong, Mam. Beliau melengos. Sepertinya masih menyimpan marah, belum ikhlas. Sebaiknya saya harus bagaimana? Nah, tadi dalam penjelasan saya ya, poin cara memaafkan yang ketiga, yaitu apa? Sudah, nikmati aja dulu. Teruskan prosesnya. Sadari bahwa beliau lagi menjalani proses memaafkan. Ya sudah. Kalau belum bisa memaafkan, sedikit demi sedikit. Lakukan terus pendekatannya. Sampaikan materi-materi tentang memaafkan ini kepada beliau. Ya, kepada beliau. Bahwa memaafkan itu membahagiakan. Bahwa memaafkan itu menyehatkan, gitu ya. Bahwa memaafkan itu menjadikan kita sudah memiliki kapling di surga. Masya Allah. Sampaikan ini. Ya, sampaikan ini. Bahwa memaafkan itu manfaatnya bukan untuk orang yang kita maafkan. Bukan, tapi kepada kita. Yang beruntung siapa? Bukan orang itu. Tapi kita yang beruntung ketika kita memaafkan. Justru malah kalau kita tidak memaafkan. Ya, apapun perbuatan orang itu di masa lalu, apapun itu. Sekali lagi, tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah benar adanya. Ya, katakan bahwa ayahnya berbuat seperti itu, emang itu sudah
sudah selesai itu. Ya, sudah kejadian. Ya, semuanya sudah benar adanya. Kita hanya bisa meresponnya dengan respon yang terbaik. Ya, melihat sudut pandang yang berbeda, cari sudut pandangnya. Sampaikan, ajak baik-baik seperti itu. Ya, ajak baik-baik. Omong baik-baik. Sampaikan manfaat-manfaat daripada memaafkan. Siapa yang akan mendapatkan manfaat dari memaafkan? Gitu, Bu Ellen. Ya. Sambil proses ya, Bu. Sambil proses. Nah, sambil proses. Sambil terus didoakan. Nah, ini dia. Doakan semoga Ibu bisa lebih lepas, lebih memaafkan. Ya. Nenek ya, ini panggilnya nenek berarti kan. Mam, ibunya Bu Ellen ya. Ya. Seperti itu. Wallahu alam. Ancam saja, Mbak, keluar tidak maafin kakek, aku nggak maafin. Gimana nih? Ini siapa yang bertanya ini? Monitor, ini siapa monitor ini? Ancam saja Mbak, kalau tidak maafin kakek, aku nggak maafin mama. Oh jangan ini namanya langsung dendam, ini namanya nih ngajarin dendam. Lukanya lama sekali ya Ustadz. Ibu saya sudah 8. Iya Bu, memang ada bahkan sampai ada orang yang sampai membawa dendamnya itu di lahat dia. Dikubur dia. Membawa kebenciannya itu sampai mati. Ada. Naudzubillah ya. Masya Allah. Kalau itu nggak selesai, sebenarnya yang rugi adalah ya orang itu sendiri. Gitu ya. Sampaikan saja. Insya Allah. Jauh lebih mulia. Ya, banyak sekali. Nanti saya sampaikan di grup ya ayat-ayat atau hadis-hadis yang sudah saya kumpulkan dan itu manfaat sekali untuk sebagai penguat bagi orang-orang yang masih saja memendam rasa kesel, dendam, marah sebagainya sampai puluhan tahun ini sampai 80 tahun, Masya Allah. Ya, sampai usia 80 tahun masih memendam itu kasihan ya. Doakan semoga beliau lebih lapang. Ada lagi? Boleh langsung live. Ada pertanyaan langsung ya dari teman-teman. Ya, silakan buka mikrofonnya dan bertanya langsung kepada saya. Waktu sudah menunjukkan 15.3.